Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar materi bahasan lanjutan dari mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu pohon. Loh, kok pohon, Bu? Kira-kira kita belajar apa? Apa hubungannya matematika diskrit dan pohon? Apakah ada hubungannya? Tentu ada. Nah, jadi materi pohon ini adalah materi lanjutan dari teori graf ya, atau bahasan graf yang ada di video selanjutnya. Jadi ada baiknya sebelum kalian mempelajari materi yang ini, silakan pelajari dulu materi yang sebelumnya graf supaya lebih mudah dipahami dan lebih mudah mengerjakan latihan-latihan soalnya. Kita lanjut ke bahasannya aja saja ya. Oke, jadi ini adalah bahasan lanjutan yang sudah kita singgung sebelumnya adalah seputar pohon. Nah, pasti teman-teman mahasiswa juga nggak asing ya sama istilah pohon. Apakah kalian pernah melihat pohon sebelumnya? Sudah pasti sering ya, dan bukan hal yang aneh lagi bahwa kita itu dikelilingi oleh beberapa pepohonan. Nah, hubungannya apa? Kita akan melihat dari struktur dari pohon itu sendiri. Nah, karena kita bahasanya lanjutan dari graf, maka kita akan acuannya adalah dari titik dan garis atau vertex dan edge. Oke ya. Silakan disimak bersama-sama. Nah, definisi pohon dalam matematika diskrit. Jadi, pohon itu adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit ya, atau dia tidak melingkar lagi ke titik yang awal. Sehingga graf itu kurang lebih gambarnya seperti yang di bawah ini ya. Nah, bisa kita lihat sama-sama bahwa di sini ada, oh sorry, malah mundur ya. Oh, baik. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa pohon di sini adalah graf yang tak berarah, terhubung dan tidak mengandung sirkuit atau siklus ya. Jadi dia tidak kembali ke titik yang awal. Nah, jadi graf sini bukan kita melihat dari struktur daun, batang, dan kita hanya melihat dari titik-titiknya saja atau lanjutan bahasan dari graf ya. Jadi ada beberapa syarat di mana graf tersebut disebut sebuah pohon. Yang pertama, graf tersebut tidak berarah. Yang kedua, dia harus terhubung antara node-nya. Jadi nggak bisa satu titik tapi tanpa garis. Yang ketiga adalah dia tidak memiliki sirkuit ataupun siklus. Nah, contoh di bawah ini bisa kita lihat. Saya pakai laser pointer dulu ya. Di sini ada pohon. Nah, berarti di sini ada node A, B. Sebenarnya ini C dan D ya, hilang, mohon maaf ya. A, B, C, D, E, dan A, B, C, D, E, dan F ya. Nah, ini juga ada A, B, C, D, E, dan F ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada titik-titik dia saling terhubung, tapi tidak kembali ke titik yang awal ya. Lanjut yang ini. Saya saat A, B, C, D, E, dan F ya. Nah, ini berarti dia saling terhubung, tapi dia tidak kembali ke titik yang awal ya. Ini D dan sorry, C dan D-nya hilang nih, mohon maaf ya, sebenarnya harusnya ada ya. Lanjut di sini ada beberapa yang bukan pohon, ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, ini kenapa bukan pohon? Karena kalau kita lihat ada yang membentuk lingkaran, jadi dia bisa kembali lagi sebenarnya ya. Jadi intinya garisnya nggak boleh terhubung gitu ya. Maksudnya terhubungnya dia membentuk sebuah melingkar gitu ya, atau sebuah siklus ataupun sirkuit. Yang kedua, sorry, yang keempat adalah dia juga bukan pohon. Kenapa? Karena dia tidak terhubung ya. Tuh, ini bisa saja semuanya dipisah jadi dua bagian ya. Gitu. Karena namanya pohon itu harus terhubung satu sama lain. Harus kembali lagi gitu. Maksudnya tidak kembali lagi seperti siklus ya, tapi dia satu sama lain itu terhubung ya. Kayak A ke B. Nah, mungkin kalau ini garisnya ke sini seperti yang contoh kedua, ini bisa disebut dengan pohon. Nah, berbagai macam pohon yang lainnya itu seperti ini. Ada contoh yang ke satu, kedua, dan ketiga ya. Bisa kita lihat sama-sama. Jadi pohon itu tidak semata-mata. Kemudian kan pasti kita kalau pohon itu kayak gini ya. Dari bawah ke atas. Tapi bisa sih juga dari atas ke bawah. Makanya disebut contohnya ada kayak pohon prima. Nah, pohon prima juga salah satu implementasinya. Maupun yang seperti ini juga disebut pohon. Mirip-mirip seperti kembang api ya, gitu. Nah, lalu ada yang disebut dengan hutan. Di sini adalah komponen yang lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung
tersebut disebut adalah pohon. Jadi ada pohon A, pohon B, dan pohon C. Karena dia bersatu di satu lingkup yang sama disebut dengan hutan. Mirip-mirip seperti hutan yang ada di sekitar kita ya. Jadi pohonnya itu banyak macam-macam tapi ada di satu lingkup yang sama ya. Nah, adapun perbedaan antara pohon, grap, dan hutan. Kalau grap dia itu memiliki siklus ya, jadi dia ada melingkarnya gitu ya. Nah, kalau tree atau pohon dia tidak ada siklus, tapi satu sama lainnya terhubung ya. Kalau forest dia tidak ada siklus dan tidak terhubung. Jadi antara satu pohon dengan pohon yang lainnya dia tidak terhubung, nggak ngegabung gitu. Contoh yang lain, nah ini pohon ya. Nah kalau digabung kayak gini ini namanya pohon. Tapi kalau dipecah garisnya yang ini dihilangkan dan ini juga dipecah juga, maka dia disebut dengan hutan. Berarti di sini ada berapa pohon? Ada 4 ya. Nah, contoh lainnya kayak gini ya. Kalau hutan tuh kan biasanya pohon ke satu, ada yang besar, ada yang sangat besar, ada yang kecil, ada yang besar juga tapi tidak terlalu besar, yang sedang. Terus ada juga pohon yang kecil. Ini rumput ya, kayak pohon-pohon kecil, kayak gitu. Nah, ini kan berarti dia kumpulan dari beberapa pohon, tapi dia sorry bukan dia, mereka berada pada lingkup yang sama atau lingkungan yang sama. Sifat-sifat dari properti pohon berdasarkan teorema, misalkan dia itu adalah graf ya, ada V, ada vertex dan edge, atau ada sisi dan sudut ya, atau titik, garis dan sudut. Sorry, edge itu sisi, V itu adalah sudut ya. Nah, adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya adalah n. Nah, jadi jumlah simpulnya ada berapa nih? Ada n ya. Nah, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G itu adalah pohon atau graf ya. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dengan memiliki M. M itu adalah namanya multicast ya. Multicast itu adalah pohon tersebut ya. Jadi ada terdiri dari beberapa upagraf. Mungkin masih keinget ya di materi yang graf ya. Nah, jadi multicast itu terdiri dari jumlah simpul dikurangin satu buah sisi ya. Jadi N itu adalah jumlah simpulnya ya. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M multicast sama dengan N min satu buah sisi. Dan yang kelima adalah G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, di sini ada pohon merentang atau spanning tree ya. Nah, pohon merentang dari sebuah graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Upagraf merentang atau spanning upagraf adalah upagraf dari graf G yang mengandung semua simpul di dalam graf G. Jadi bentuknya dia titiknya tetap sama, cuman bentuk garisnya dari atau sisinya berbeda, edge-nya berbeda. Pohon merentang dari G diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf ya. Contohnya kayak gimana? Misalnya kita ada contoh nih dari graf yang G. Ya, graf yang G kayak gini. Nah, ternyata spanning tree-nya yang ini yang ke satu, dua, tiga, dan empat. Kenapa disebut spanning tree? Karena setiap titiknya itu mesti sama dengan empat. Hanya saja sisinya yang berbeda. Jadi dia disebut dengan spanning tree atau disebut dengan upagraf ya. Contoh yang lainnya misalnya kayak gini ya. Grafnya seperti ini. Nah, ini bisa dibentuk seperti beberapa bentuk yang lain. Ini ada berapa ya? Oh, ternyata ada 16 bentuk dari spanning tree ya. Titiknya tetap sama, hanya garis-garisnya saja yang berbeda. Lalu ada pohon merentang. Nah, hutan merentang. Kalau hutan merentang berarti dia adalah spanning tree atau pohon merentang yang lebih dari satu dan berada pada satu lingkup yang sama. Contoh ya, ini ada 3 pohon, satu, dua, dan tiga. Sorry. Ini ada 3 graf ya. Ada 3 graf dengan pengembangan spanning tree berikut ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini jadi titiknya tetap 4 ya. Koordinat titiknya tetap 4 gitu. Tapi dia dipisah jadi beberapa graf. Nah, ini graf pohon ya. Tapi kalau yang ini dia bukan pohon. Ini masih masih pohon ya karena dia tidak kembali lagi. Karena dia ke sini, yang ini ke sini ya. Lanjut lagi di sini adalah aplikasi pohon merentang. Di sini adalah jumlah ruas jalan minimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Atau disebut juga dengan routing ya atau perutuan rute. Ya, misalnya kalau kalian jalan-jalan dari satu kota ke kota yang lain atau mungkin lagi mudik atau lagi jalan-jalan, suka cari rute ya atau jalan ya.
Nah, di sini juga bisa diterapkan pada sistem kayak buat jaringan, bukan hanya di peta ya. Jadi, nah, makanya ini disebut dengan router atau jadi dia yang memberikan arahan rutenya gitu ya. Dan nah ini routernya ya, dan ini subnetworknya atau garis-garisnya. Contohnya ini ada jaringan komputer, di sini ada pohon merentang dari multicast ya. M-nya itu adalah multicast. Nah, di sini ada pohon merentang minimum yaitu graf terhubung berbobot mungkin graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Contoh di sini ada graf berbobot atau weight graph ya. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, merentang minimumnya itu dari sini. Ini maksudnya dari mana ngitungnya? Nah, kita perhatikan dari sini ya. Contoh, intinya titiknya harus sama. Titiknya harus tetap digunakan ya. Contoh dari A. Ada 55 sama 5. Nah, kita pilih angka yang terkecil. Berarti 5 ya. 5. Berarti A ke E. Lalu di sini ada E ke C 40, E ke D 20, E ke G 15, E ke F adalah 35. 40, 20, 15, dan 35. Pasti kita pilih yang terkecil, berarti 15. Berarti ini 15 ya. Lalu di sini ada 10, ada 50, pasti pilihnya yang 10. Dan ini nggak bisa terhubung karena ntar melingkar ya. Nah, lanjut di sini. Berarti di sini ada, kita lihat lagi. Nah, ini kira-kira yang terhubung ke sini kan berarti antara B dan E ya. Nah, kita lihat kalau B 45, kalau di sini 20 berarti yang diambil adalah yang 20 gitu ya. Nah, kalau di sini karena dia hanya satu, ya udah berarti gabung lanjut ke dari C ke B ya. Karena tidak lagi karena hanya satu gitu ya. Ataupun misalnya ini kan karena dia terputus otomatis dia harus terhubung yang ini ya. Nah, di sini ada 45 dan 30. Berarti yang diambil adalah 30 ya. Nah, di sini ini nggak bisa terhubung karena nanti dia membentuk sirkuit ya. Gitu ya kurang lebihnya. Nah, cara penyelesaian pohon merentang dapat menggunakan dua algoritma. Contoh di sini ada algoritma prim, ada algoritma Kruskal ya. Kalau yang algoritma prim itu cara pertama adalah ambil sisi dari graf yang berbobot minimum dan masukkan ke dalam T. Yang kedua adalah pilih sisi U dan V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi U dan V tidak membentuk sirkuit di T ya. Nah, berarti kalau yang tadi di spanning tree dia bukan berupa pohon ya, itu berupa sirkuit. Mohon maaf, mohon dikoreksi ya kalau salah. Yang ini saya koreksi dulu ya. Kalau ini dia bentuk sirkuit, tapi dia hanya spanning tree-nya, spanning forest-nya saja ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga yaitu ulangi langkah kedua sebanyak n-2 kali ya. Jadi kita lanjut ke contohnya aja supaya lebih paham. Nah, ini adalah shortcut algoritma prim. Dan ini kita lanjut ke contoh soalnya. Buatlah pohon berentang minimum pada graf di samping ini dengan menggunakan algoritma prim. Nah, kita punya soal ini kita selesaikan dengan algoritma prim. Yang pertama adalah langkah ke satu adalah kita lihat di sini langkah ke satu ya. Di sini ada 30, 45, dan 10. Otomatis kita akan pilih yang terkecil ya, 1 ke 10 gitu ya. Yang kedua, berarti ada dari sini ke 10. Berarti yang kedua itu kita lihat ada 25, ada 40, dan ada 50. Otomatis kita pilih yang sorry, ada 25, 40, dan 50. 25, 40, dan 50. Berarti kita pilih yang 25 ya. Berarti jadi garisnya seperti ini. Dari sini kita bingung nih mau pilih yang mana antara 25 atau sorry ini node ya. 20, 55 atau 15. Otomatis kita pilih yang 15 ke titik yang ketiga. Lanjut lagi di sini setelah kita lihat titiknya kalau kita ke sini berarti dia jadi sirkuit, berarti tidak boleh ya. Nah, berarti salah satunya adalah hanya di 35. Kebetulan juga dia paling kecil ya. Nah, kita lihat lagi di sini kan titiknya belum terhubung ya. Nah, titik terhubung itu dari mana nih? Antara 30 dan 20. Maka kita ambil yang 20 berarti dari sini. Gitu ya. Nah, berarti sisinya menjadi seperti ini. 3 dan 5 ya. Tinggal kita hitung saja bobotnya. 10 tambah 25 tambah 15. Boleh yang diambil dari yang terkecil dulu, boleh acak ya. 10, 25, 15, 20, dan 35 ya. Berarti dia jadi 105. Oh, ini 55-nya mohon maaf ke bawah nih dari garis ini. Abaikan saja ya, kita hitung dari yang titik-titik ini saja. Nah, sekarang kita membuat perhitungan tapi menggunakan algoritma yang berbeda atau algoritma Kruskal.
Ya. Ini source code-nya. Kita lanjut ke langkah-langkahnya dulu. Pertama adalah sisi dari graf itu susah diurut berdasarkan bobotnya. Jadi bobotnya itu di list dulu yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah yang ke satu, tag-nya masih ke satu, masih kosong. Yang kedua, pilih sisi U dan V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di tag. Dan yang ketiga adalah ulangi langkah 2 sebanyak n-1 kali ya. Lanjut di sini pohon kuruskalnya, ini search code-nya. Nah, ini kita lanjut ke soalnya. Pertama, kita lihat dulu urutan pohon merentangnya. Nah, pertama kita bikin dulu sisinya dulu urut secara menaik. Atau kita pilih dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, berarti ini kan kalau yang satu 2 10, yang paling kecil yang kedua ada 15, yang ketiga dan seterusnya. Kita bikin langkah 0, berarti kan masih hanya titik-titik saja ya. Yang ke satu kita pilih berarti yang terkecil adalah satu kedua ya. Atau dia nilainya 10. Atau kalau digaris dia kan seperti ini ya. Lalu yang kedua, 3 ke 6, 15. 3 ke 6, berarti asalnya 6 sejajar, berarti geser ke bawah ya. 3 ke 6, disesuaikan dengan grafnya. 3 ke 6, lalu 4 ke 6. 4 ke 6 itu berarti dari titik itu ya. Dari titik yang ini nih, 4 ke 6, berarti dia ke sini. Lalu yang ke 4 adalah 2 ke 6. 2 ke 6 ya, berarti kita eh, letakkan 2 ke 6 di sini. 2 ke 6 ya. Nah, lanjut kita 1 ke 4. Nggak bisa ya, karena kan dia nanti bikin sirkuit. Lanjut di sini dia lanjut lagi ke 1 ke 4, 3 ke 4 juga nggak 3 ke 4 nggak bisa ya. Nanti dia bikin sirkuit. 3 ke 5 nggak bisa. 3 ke 5 sudah. 1 ke 4 nggak bisa. 2 ke 5 nggak bisa. 1 ke 5 nggak bisa. 2 ke 3 nggak bisa. Dan 5 ke 6 juga tidak bisa ya. Nanti jadi bentuknya sirkuit ya. Nah, tinggal kita hitung saja bobot-bobotnya. Sini ada 10 tambah 25 tambah, mau pilih yang dari terkecil dulu boleh. 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan hasilnya 105. Jadi hasil hitungnya sama, cuman metode algoritmanya saja yang berbeda. Gitu ya. Quiz time. Nah, jadi kuisnya nanti kita pelajari di kelas ya, supaya penasaran nih kira-kira kuisnya apa. Kuisnya seru kok ya. Nggak banyak soalnya. Nanti kita main sama-sama, jadi bermain sambil belajar ya. Oke, itu aja paling materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila mana salah-salah pengucapan atau penyampaian, supaya kita sama-sama belajar ya, saling koreksi bila mana salah, tolong dikoreksi bila mana saya betul, ya silakan diterapkan dalam proses pembelajaran. Itu aja palingnya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk terus belajar, semangat dan salam edukasi. Ya, bye-bye.